Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Andi Ratu Nabila dari kelas 1A Teknik Informatika. Saya di sini akan sedikit membahas tentang tugas pengantar teknik informatika yang berjudul konsep dasar dan komponen. Baiklah, kita lanjut aja ke pembahasan pertama, yaitu definisi data. Data merupakan kumpulan fakta atau angka yang dapat diolah menjadi informasi. Contohnya itu ada data pribadi dan data transaksi. Yang kedua itu ada definisi sistem. Sistem merupakan kumpulan komponen yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya adalah sistem informasi akademik, sistem manajemen rumah sakit. Lanjut ada definisi informasi. Informasi adalah hasil mengolah data yang berguna untuk mengambil keputusan. Contohnya itu ada laporan hasil ujian dan laporan keuangan. Karakteristik data. Kita lanjut ke karakteristik data. Yang pertama yang pasti akurat, yang kedua lengkap, yang ketiga konsisten, dan yang keempat relevan. Lanjut kita ke karakteristik informasi. Yang pertama dan kedua itu sama, yaitu akurat dan relevan. Yang ketiga tepat waktu, dan yang keempat itu dapat diandalkan. Kita lanjut ke pembahasan sistem dan subsistem. Oke. Sistem merupakan kumpulan komponen yang bekerja sama. Kalau subsistem itu merupakan bagian dari sistem dengan fungsi tertentu. Contohnya ada sistem informasi akademik dan subsistem nilai. Lanjut kita ke komponen sistem informasi. Komponen utamanya itu adalah perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan pengguna. Baiklah, kita masuk ke pertama, perangkat keras atau biasa kita sebut dengan hardware. Hardware atau perangkat keras merupakan fasilitas fisik yang mendukung sistem informasi. Contohnya aja ini ada komputer, server, dan ada printer. Lanjut kita ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software merupakan program aplikasi yang menjalankan fungsi sistem. Contohnya adalah sistem operasi dan aplikasi bisnis. Seperti yang kita lihat juga kalau software ini biasanya kita temuin kayak Instagram, Windows, itu termasuk dengan perangkat lunak. Kita lanjut ke basis data atau biasa disebut dengan database. Database merupakan tempat penyimpanan data yang terstruktur. Contohnya database rasional dan NoSQL. Lanjut adalah jaringan atau network, yaitu koneksi antar perangkat untuk komunikasi data. Contohnya ada LAN, WAN, dan internet. Yang terakhir adalah pengguna atau user, yaitu orang yang menggunakan sistem informasi, yaitu kita. Contohnya itu adalah administrator dan pengguna akhir. Lanjut kita ke Lanjut ke personil dalam pengembangan sistem. Yang pertama ada analisis sistem, yaitu menganalisis kebutuhan sistem, dan yang kedua adalah desain sistem, yaitu merancang sistem. Lanjut ada personil data. Pengembangan sistem ini masih tentang personil data. Ini yang lanjutannya yaitu pengembangan sistem. Yang pertama ada pengembangan sistem, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem. Yang kedua ada menguji sistem. Penguji sistem yaitu menguji sistem untuk memastikan kualitas. Personil dalam operasi sistem. Yang pertama ada administrator sistem, yaitu mengelola sistem. Yang kedua ada operator sistem, yaitu mengoperasikan sistem. Lanjut ada pengguna sistem, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk tujuan tertentu. Lanjut ada klasifikasi sistem informasi. Yang ini yang berdasarkan fungsi dulu. Yang pertama ada SIM atau kepanjangannya itu sistem informasi manajemen, dan yang kedua ada CA atau sistem informasi akuntansi. Yang ini lanjutannya ini berbasis ukuran. Yang pertama ada sistem informasi kecil, yang kedua ada sistem informasi menengah, dan yang ketiga ada sistem informasi besar. Lanjut kita ke sistem informasi berdasarkan dukungannya, yaitu ada pertama ada
sistem informasi manual, dan yang kedua ada sistem informasi terkomputerisasi. Lanjut kita ke sistem informasi berbasis web, yaitu merupakan sistem yang dioperasikan menggunakan internet, contohnya e-commerce atau aplikasi berbasis web. Lanjut pentingnya sistem informasi. Yang pertama, mempermudah pengambilan keputusan, dan yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional. Lanjut, itu ada tantangan dalam sistem informasi. Yang pertama ada keamanan data, dan yang kedua ada integrasi sistem yang berbeda. Baiklah, segitu saja pembahasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.